pernyataan dari beberapa tanggapan, terutama masyarakat kalau kita lihat di lapangan. Ya, orang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan dikarenakan program vaksinasi COVID-19 sudah diupayakan dengan beberapa tahapan dan mekanisme. Tapi bukan berarti ketika sudah divaksin orang akan terbebas dari pandemi virus corona. Dan pandemi ini berdampak juga terhadap beragam sektor, termasuk untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi umat Islam, tanda kutip ya, yang mampu. Katanya itu bukan berarti nunggu uangnya banyak kemudian berangkat ke tanah suci, bukan ya. Tapi memang ada usaha dan ya semangat, niat yang utama sekali, sehingga menabung, apakah itu di perbankan atau juga menabung dalam bentuk apapun, itu bisa diasumsikan untuk tahapan menuju Baitullah ya. Semangat, walaupun ya kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Yang jelas kalaupun sudah menabung untuk ONH, ini bisa dikategorikan ya, tanggapan dari ulama ya, niatnya kepada Allah, bukan niatnya untuk menabung banyak kemudian nanti uang dikali-kalikan berangkat tahun berapa ya, atau kapan, seperti itu. Nah, ini juga terdampak dari virus corona karena juga informasi yang terus bergulir di RRI, bagaimana kondisi yang dialami oleh Arab Saudi, sehingga jamaah Indonesia pun dikabarkan untuk ibadah haji tahun ini juga akan ditunda ya. Nah, juga terhadap para penyelenggara ibadah haji seperti KBIH dan juga agensi-agensi atau juga penyelenggara ibadah haji dan umroh. Nah, pagi hari ini kami akan segera saja menuju ke Kota Padang sudah bersama dengan RRI Bukit Tinggi, salah seorang pengelola agensi atau perjalanan ibadah haji dan umroh, Bapak Dr. Andes Delius Rajab. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Delius. Selamat pagi, RRI Pro 2. Pro 1, Pak Delius. Ya. Baik, pagi hari ini apa kabar para panjang, Pak Delius? Udara cukup dingin, karena masih cuaca pagi. Ini sudah di rumah ya aktivitasnya? Ya. Sudah terdengar suara kendaraan ya? Iya. Baik. Kita di pinggir jalan. Gitu. Baik. Nah, ini gimana Pak, kalau informasi yang disampaikan oleh RRI juga memang benar ya Pak Delius, bahwasannya pemerintah Arab Saudi belum bisa membuka akses untuk ibadah haji dan umroh tahun ini? Betul, karena dari 20 negara termasuk Indonesia yang masih belum mendapatkan izin untuk pelaksanaan umroh dan haji gitu. Jadi, dengan kondisi yang seperti ini, tentu bagi kita sebagai penyelenggara fasilitas seperti itu tentu punya dampak juga, tidak hanya berkaitan dengan fasilitas ibadah haji dan umroh, tapi juga berdampak terhadap perusahaan dan ekonomi masyarakat juga. Dari efek ini kita ketahui, tentu ada juga efek bisnisnya seperti transportnya, kemudian juga konsumsi dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh. Dan mungkin sangat banyak juga karyawan kita di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga sangat berpengaruh, mungkin bahkan di PHK. Gitu. Dengan ketidakpastian fasilitas untuk membawa jemaah, tentu artinya vakum lah semua kegiatan yang berkaitan dengan apapun bisnis traveling. Baik. Nah, sejauh kalau kita runut ke belakang, Pak Delius, sebelum munculnya pandemi virus corona ini, Pak Delius dari agensinya berapa bisa memberangkatkan calon haji atau calon umroh, Bapak? Kalau calon haji ONH Plus itu kita bisa memberangkatkan biasanya di atas 150 orang. Gitu. Per satu kali keberangkatan? Per tahun. Per tahun. Ya. Sementara kalau umroh kita di atas 500 itu per bulan. Ya. Oh. Di atas 500. Ya. Itu per bulan berarti dematian bisa dirata-ratakan 500 hari ya? Ya, 500 lebih kurang. Itu di warga Padang Panjang saja atau dari mana, Bapak? Kebetulan kita terkondisi dengan beberapa agen kita yang ada di Sumatera Barat gitu. Nah, jadi nanti terkumpul di dalam kondisi perusahaan kita di Padang Panjang kita berangkatkan. Berangkatkan langsung dari Sumatera Barat menuju Malaysia dan Jeddah. Kemudian ada yang kita transitkan juga melalui Jakarta gitu.
Karena perusahaan kita juga ada di Jakarta cabangnya. Ketika rombongan itu kurang 30 orang, kita gabung juga dengan yang di Jakarta. Gitu. Baik. Bukan. Ya. Baik. Nah itu biasanya ya kan tiap bulan tadi ada keberangkatan untuk khususnya untuk umroh ya Pak Dalius ya. Ini biasanya bayarnya cash di awal atau ada cicil mencicil? Kita lakukan ada dua cara juga. Ketika ada sebuah jaminan, bisa mereka mencicil dan dilunasi setelah kembali gitu. Tapi paling banyak itu rata-rata mereka melunasi lebih duluan gitu. Lebih duluan melunasi gitu. Tentang apa? Waktu 12 atau 14 hari itu kita buka harga memang sekitar 21 sampai 25 gitu. Tergantung nanti juga fasilitasnya ketika berada di Arab Saudi gitu. Baik. Nah, kalaupun Pak Dalius sebagai pihak yang sangat erat kaitannya dengan jamaah atau calon jamaah, baik yang umroh atau yang haji plus ya Pak ya. Ini kan kalau sebelum pandemi muncul juga masalah ibadah haji ini banyak juga namatian tilik-tilikan lah Pak. Mungkin dia terhadap kuota, kemudian schedule keberangkatan yang dikelola dari pihak pemerintah khususnya. Nah ini apakah ditambah dengan pandeminya akan muncul lagi ujung-ujungnya tanda kutip ya, apakah Pak Dalius melihat jadi malas orang ataupun jadi enggan untuk atau bahkan meningkatkan animo untuk ke Arab Saudi atau ke Mekah dan Madinah Pak Dalius? Sebetulnya kalau kondisi sekarang ini ketika memang ada pembatasan kondisi, tentu semangat orang untuk pergi ke Mekah itu semakin tinggi. Tinggi ya? Iya, sangat tinggi karena ada yang tertunda berangkatnya dari tahun 2020 yang lalu kan. Nah, sehingga tentu animo untuk berangkat itu semakin tinggi. Jadi kita yakin itu begitu nanti izin ini akan kita dapatkan Indonesia kembali ke Mekah. Nah, itu berarti nanti akan sangat membludak itu jemaah yang bisa diberangkatkan gitu. Nah, cuma masalahnya kita kan nggak tahu pasti kapan itu itu bebas COVID-19 ini untuk Indonesia. Jadi kalau Bapak yang jelaskan agensi seperti ya penyelenggara ibadah haji dan umroh baik haji plus dan umroh ini kan punya link ya Pak atau relasi di baik Mekah dan Madinah seperti itu. Nah ini gimana respon yang Bapak terima dari pihak yang ada di Mekah atau Madinah dengan kebijakan oleh pemerintah Arab Saudi? Kalau secara efek ekonomi ya memang katakanlah mungkin mitra kerja kita di Mekah dan Madinah itu juga protes sebetulnya. Karena mereka kan juga merasa dirugikan secara kesehatan gitu, baik usaha catering maupun penginapan hotel-hotel gitu. Ya, cuma persoalannya gimana lagi karena ini kebijakan pemerintah Arab Saudi juga yang akhirnya mereka harus menerima juga gitu. Walaupun dalam artian kebutuhan ekonomi mereka mungkin sangat minus jadinya sekarang gitu. Iya. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji atau juga umroh ini kan banyak pihak yang terlibat ya Pak, bukan hanya dari pemerintahnya, artian ya ongkosnya, tapi juga ada maskapai penerbangan, kemudian cateringnya ya Pak ya, sama juga perhotelan ya. Iya, termasuk juga guide-guide gitu. Oh iya. Yang pemandu-pemandu gitu. Itu mereka seperti kehilangan job gitu. Ketika mereka kehilangan job yang sudah selama ini pasti, nanti pendapatan keluarganya juga bisa katakanlah mungkin memakan yang selama ini ada gitu. Ya, itu kondisi-kondisinya. Jadi sangat berpengaruh dan di kita juga di perusahaan kita juga sangat bermasalah. Kan tidak mungkin juga kita gaji karyawan kita sementara pekerjaan tidak ada. Tidak ada. Makanya sekarang kita juga mencoba beralih. Ketika memang persoalan umroh dan haji ini ada kendala secara nasional, juga beralih ke ini semacam tour dan travel dalam negeri juga gitu. Sehingga kita masih bisa memberi kesempatan kepada karyawan kita untuk mendapatkan income di perusahaan kita gitu. Walaupun memang banyak juga objek wisata yang ditutup gitu. Tapi secara kecil-kecilan terpaksa kita lakukan juga. Mungkin dengan paket-paket mini gitu kan, batas gitu. Nah, misalnya 3 malam di Ranah Minang gitu, kita buat konsep wisatanya. Bekerjasama juga dengan beberapa travel agent yang ada di Sumatera Barat gitu. Baik. Baik Pak Dalius, ini juga kita kan juga live nih di Facebook ya Pak. Ini ada pendengar atau juga yang setia bersama RRI, ada Pak Alfian ini ingin menanyakan juga dengan Pak Dalius ini. Pak, terhadap
ya jaminan tentang ya keamanan dana kalau tuh ada yang tadi dicicil ya mungkin kematiannya separuh dulu lah, nanti menjelang keberangkatan baru dilunasi, atau bahkan kepulangan dari Arab Saudi itu kan dilunasi. Ini gimana dana yang sudah dihimpun, kalaupun dari Pak Delius gimana nanggapi hal itu? Ya, terima kasih. Jadi yang kita lakukan selama ini memang kita membutuhkan juga semacam jaminan, katakanlah jaminan keluarga gitu. Nah, misalnya orang tuanya yang kita beri fasilitas berangkat nanti selesai dari tanah suci mereka melunasi, berarti ada penjamin keluarganya. Itu yang kita dapatkan. Kemudian ada juga penjaminan dari beberapa bank gitu, yang juga mitra dengan kita. Seperti bank muamalat gitu kan. Jadi bank juga yang jamin gitu. Walaupun kita memang tidak perlu khawatir tinggi, karena orang kalau beribadah itu kan tidak mau juga main-main, tidak mau melakukan penipuan gitu. Mereka tetap akan bayar, tapi bagaimanapun kita tidak ingin juga terjadi risiko di perusahaan, makanya kita juga butuh semacam siapa yang jamin gitu. Tapi kalau yang sudah bayar Pak, jaminan apa yang dari pihak Pak Delius khususnya yang berikan kepada calon jamaah? Kan ini kan mereka tertunda nih, dipending ya? Iya. Takutnya nanti uangnya dikemanain gitu Pak? Kalau sekarang bagi yang tahun 2020 kita pending dulu berangkat, memang uangnya kita kembalikan. Ya. Oh, dikembalikan lagi? Dikembalikan. Kita tak mau, karena nanti tidak ada cerita pasti kapan berangkatnya. Gitu. Iya. Kita tidak ingin juga katakanlah konsumen kita hilang kepercayaan dengan kita. Gitu. Kita menjalin hubungan suatu hami kepercayaan yang tinggi gitu, di perusahaan. Itu kan sebagai jaminan bagi kita jadi mitra terhadap jamaah haji dan umroh itu. Gitu. Tapi kalau dari perbincangan Bapak sesama ya beberapa agensi khususnya di Sumatera Barat, ini gimana Pak terhadap kan namanya ada uang yang takutnya kalau dia nggak setor itu kan uangnya bisa habis kepake ya Pak. Nah lebih baik, ini kan ya dengan keberangkatannya ditunda. Nah lantas apakah mereka masih jika mereka lagi, atau bahkan ketika ada jamaah calon jamaah yang sudah daftar di pemerintah oleh KBIH itu gimana Pak? Apakah ada yang minta uang dikembalikan atau gimana Pak? Khususnya di Padang Panjang? Iya, menurut kita selama ini kalau dia sudah terdaftar melalui Kementerian Agama dan lain sebagainya, mereka memang tidak meminta uangnya kembali. Oh, menunggu saja jadwalnya kapan? Otomatis uang mereka itu kan sudah tersimpan di bank gitu. Jadi ketika kita di agen, uangnya tersimpan, itu kan memang rata-rata mereka merasa mungkin ada kekhawatiran gitu kan. Kan banyak modus-modus ini di beberapa agen yang ada di Indonesia. Nanti dikiranya kita juga tergiring ke arah seperti itu. Makanya kita tidak mau ngambil risiko gitu. Silakan mereka ambil uangnya dan mau nabung di bank manapun kita serahkan gitu. Yang penting kita tetap ingatkan mereka uang yang sudah mereka rencanakan untuk umroh dan haji jangan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Mereka tetap stokkan untuk persiapan mereka nanti ketika memang waktu dan peluang itu ada. Gitu. Kalau pakai, kalau pakai berarti niatnya udah berubah ya Pak ya? Sudah berubah. Itu memang sengaja juga bentuk grup-grup WA. Iya. Calon jemaah dan jemaah yang haji yang sudah pulang. Nah, sebagai rangka ini juga silaturahmi dan saling melakukan pembimbingan berkaitan dengan ibadah. Baik. Jadi ada komunitas kesannya. Baik. Pak, biarpun dalam keberangkatan atau penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini kan juga pasti diawali dengan manasik ya Pak ya? Iya. Nah ini gimana? Manasik itu kan ada termen waktunya ya, ada beberapa skema lah seperti itu. Ini gimana dengan pandemi yang muncul ini sehingga manasik pun tidak dilaksanakan? Apa kan ada manasik terus biarpun tidak berangkat tapi tetap manasik? Ya, jadi kalau untuk khusus manasik memang kita tunda dulu gitu. Oh, tunda juga. Tapi dari perkumpulan mereka yang kembali dari sana, ada pertemuan bulanan gitu. Ada pertemuan bulanan, ada yang di masjid gitu. Mereka selalu melakukan semacam pembimbingan ibadah, gitu. Termasuk juga manasik gitu. Nah itu tentu kita serahkan kepada jamaah secara independen gitu. Tidak perlu kita kondisikan gitu. Baik. Itu yang terjadi. Baik, Pak Delius, apakah memang benar kalaupun kabarnya si RRI menerima ongkos atau dan ONH atau umroh di luar negeri lebih murah ketimbang di Indonesia, Pak?
Kalau kita lihat dengan kondisi yang telah lalu gitu ya, kesannya memang sedikit lebih murah gitu. Bisa beda-beda 2 jutaan gitu. Oh, 2 jutaan ya? Iya. Itu untuk semua Pak, haji dan umroh? Iya juga seperti itu gitu. Lebih murah di luar negeri, contohnya yang dekat aja lah dari Malaysia ya. Nah, itu jauh lebih murah dibandingkan kita. Kalau pelayanan gimana Pak? Sama dengan kalaupun kita beli kan harga mahal lebih baik ketimbang harga murah, ini pasti. Nah, itu yang berkaitan dengan umroh gitu. Umroh kan memang kita tawarkan berkaitan dengan fasilitas, karena di situ kan ada fasilitasnya bintang 3, mau bintang 4, mau bintang 5. Memang itu sedikit berbeda di harga kuotanya gitu. Kalau fasilitasnya gitu. Kalau dia bintang 3 tentu dia murah gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan umroh gitu. Tapi kalau yang haji plus, memang kita kondisikan rata sama aja gitu. Baik, tapi ada yang minat ya apakah sebelumnya calon jamaahnya Pak Dalius, tapi karena ya pandemi atau hal-hal lain ujungnya berangkat dari luar negeri, ada Pak seperti itu yang terjadi? Oh, ada juga. Ada ya. Mereka cabut haknya lagi dengan kita, dia berangkat melalui kondisi lain. Itu kita juga tidak ingin membatasi juga ketika mereka memang punya peluang lain gitu. Bagi kita kan ibadah mereka jamaah ini yang paling penting gitu, dan tidak harus kita kunci selalu bersama dengan kita gitu. Karena kita juga beri kesempatan kalau memang mereka bisa berangkat dari Malaysia, silakan aja gitu. Lebih susah pengurusannya di tanah air apa luar negeri Pak? Ya, kalau kita melihat sekarang kalau urusannya yang kalau luar negeri itu kan tuh kita tidak tahu pasti gitu ya. Asal ada memang hubungannya dengan KBRI di negara setempat, rasanya juga bisa didapatkan fasilitas itu gitu. Tentu tergantung juga kalau di daerah itu kotanya tidak memenuhi gitu. Sehingga bisa dicicip gitu dengan jemaah-jemaah kita yang dari Indonesia. Tapi kalau dari pihaknya Pak Dalius tidak ada yang, contohnya mungkin ini ada puluhan calon jamaah ya, tapi karena di tanah air ya ada beberapa persoalan sehingga bisa nggak Pak dititipkan atau gimana itu dengan pihak luar negeri? Ada pernah mencoba hal itu? Jadi untuk saat ini kita tidak pernah melakukan atas nama perusahaan menitipkan ke luar negeri. Gitu. Karena itu kan ada juga kode etik dari kita sesama perusahaan yang ada di Indonesia. Itu tidak boleh kita lakukan. Gitu. Tapi kalau mereka mengurus secara pribadi, silakan saja ya. Silakan saja. Tapi kalau atas semua perusahaan kita mau nggak mau gitu. Karena nanti kita tidak ingin nanti ada semacam pelanggaran kode etik bagi kita yang nanti Kementerian Agama bisa juga izin kita dibatalkan kan itu. Iya. Kita tidak mau melakukan itu. Ya. Jadi bagaimana pelayanan yang prima itu ya Pak. Jadi jamaah itu ya bukan persoalan ongkosnya, tapi mereka bisa nyaman, khusyuk beribadah, pulangnya ya merupakan jadi haji mabrur atau juga jamaah umroh yang semestinya ya Pak ya? Iya. Nah bagi kita yang mempergunakan jasa, tentu kepercayaan mereka jamaahnya yang kita butuhkan. Kepercayaan yang kita dapatkan kan itu adalah modal usaha yang sangat besar sebetulnya gitu bagi kami gitu. Makanya selalu kita dengan jamaah dan calon jamaah, kepercayaan itu selalu kita utamakan gitu. Dalam pelayanan prima tadi gitu. Baik, Pak, biasanya dengan angka tadi 500 sebulan untuk umroh, itu biasanya ada yang berkali-kali umroh ya Pak? Kalaupun yang cukup ya income-nya terpenuhi gitu, ada yang berkali-kali Pak, di bulan berangkat umroh? Oh, kalau yang jamaah yang bersangkutan dengan adanya kebijakan aturan sekarang kan berangkatnya sekali 2 tahun bisa nih. Oh, 1 kali 2 tahun. 1 kali 2 tahun baru bisa berangkat lagi. Jadi tidak bisa berangkat dalam tahun yang sama gitu. Jadi ada yang berangkat di bawah 2 tahun itu malah kena denda, kan besar juga dendanya. Berkisar lebih kurang 8 juta itu dendanya kan gitu kan. Tapi kalau dari pihak agensi seperti Pak Dalius ini ada waktu juga Pak, waktu tunggu, waiting list tuh? Iya ada. Ada juga ya? Karena berkaitan dengan kuota di juga. Iya. Itu berapa Pak? Sama dengan pemerintah? Kalau yang OHNA Plus enggak, kita kan bisa tiap tahun gitu. Tiap tahun bisa memberangkatkan dengan kuota yang memang kita sudah dapatkan dari Arab Saudi. Gitu. Berapa Pak biasanya Pak kalau dari sebelum pandemi?
Ya, itu biayanya berkisar 150 juta per orang. 150 juta per orang. Iya. Jadi memang nilainya cukup mahal gitu. Memang orang punya kebutuhan yang tinggi berkaitan ibadahnya, mereka memang yang punya uang rela-rela saja melakukan gitu. Tapi tiap tahun ada ya Pak berangkat dengan Haji Plus ya Pak? Ada tiap tahun. Jumlahnya ada puluhan atau berapa? Belasan? Kalau rata-rata itu memang masih di bawah 100 lah gitu, kalau kita kumpulkan. Cukup ya. Cukup ya per tahun kan ibadah haji kan ya per tahun ya. Iya. Ada ratusan cukup. Iya. Besar juga animo ya. Iya, banyak animo itu. Berarti itu kan buktinya memang masyarakat kita sudah masuk kelompok sejahtera juga yang banyak. Apalagi yang ya beberapa asumsi namanya ibadah haji ini lihat usia sudah uzur ya Pak ya, sudah lama. Ini kan juga pengen lebih cepat datang ke Baitullah gitu ya Pak. Ya, kalau mereka tunggu antrian berdasarkan dari Kementerian Agama 10 tahun kan. Iya. Nah, mungkin mereka beranggapan nggak mungkin dapat kan gitu ya. Lebih baik mungkin yang punya kelebihan ekonominya ya lebih baik ngambil pilihan seperti plus gitu. Kalau umroh berapa Pak? Kisaran harganya Pak? Kalau umroh kisaran harga kita berangkatnya itu dari 21 sampai 25. Kecuali mereka mau ke Turki. Oh ada seperti perjalanan itu ya? Perjalanan khususnya lagi itu. Umroh plus itu di atas 30 jutaan gitu. Jadi kalau hanya untuk Mekah dan Madinah itu 21 sampai 25. Dan untuk waktu 14 hari gitu. Baik. Nah, kalaupun selama pandemi ini dengan kondisi yang dialami baik pemerintah atau juga terlebih dari para agensi seperti Pak Delius dan teman-teman dari penyelenggara ibadah haji dan umroh, ada nggak Pak dari penyelenggara atau agensi yang bahkan gulung tikar karena tidak punya biaya operasional? Banyak sekali Pak. Banyak sekali yang gulung tikar karena mereka tidak mampu mencarikan peluang lain dalam bisnis seperti ini gitu. Jika mereka tidak punya mitra yang lain, umroh tidak jalan, terpaksa mereka tutup perusahaan. Kalau tutup nanti bisa muncul lagi atau gimana? Atau langsung di blacklist? Bisa dimunculkan lagi, lagi izinnya masih ada. Ya. Jadi ada perizinan lagi diurus ya Pak ya? Iya. Masa izinnya masih belum mati, ya masih bisa diulang kembali. Ya. Baik, mungkin terakhir ada pesan Pak atau ada penekanan apa karena suara Pak Dalius mewakili para agensi dan perjalanan umroh di Sumatera Barat khususnya di Padang Panjang di tengah pandemi virus corona, apalagi mungkin calon jamaah Bapak yang masih menunggu kapan ini akan berangkat ya Pak Dalius, uangnya sudah disetor tadi ya, tapi aman uangnya. Jadi silakan Pak. Harapan kita sekarang ini karena memang Indonesia itu kan Muslim terbanyak di dunia. Nah, termasuk juga dengan Sumatera Barat adalah memang rata-rata juga boleh dikatakan 90% itu agamanya Islam. Tentu kebutuhan untuk haji dan umroh ini sangat tinggi bagi negara kita. Nah tentu kita sangat berharap ke pemerintah Republik Indonesia bersama Kementerian Agamanya bagaimana memang segera ada nego-nego dengan pemerintah Arab Saudi sehingga kita kembali mendapatkan peluang untuk umroh setidak-tidaknya gitu. Sehingga jemaah kita, masyarakat kita yang Muslim bisa kembali melakukan ibadah umrohnya ke tanah suci. Nah, ketika ini kita dapatkan peluangnya, tentu kembali menghidupkan kondisi bisnis bagi kita ejen-ejen travel, sehingga nanti tentu tidak hanya berkaitan dengan masalah tenaga kerja, tetapi juga menghidupkan sektor ekonomi yang banyak terlibat di jalur itu. Seperti transportasi, perhotelan, bisnis catering dan lain sebagainya. Dan itu pasti jumlah tenaga kerjanya cukup banyak. Nah, ketika umroh ini tidak jalan, tentu yakin kita banyak akhirnya yang masuk ke ranah PHK dan lain sebagainya. Dan ini tentu merugikan masyarakat kita secara umum di Indonesia yang terlibat di bisnis umroh dan haji plus ini. Itu yang kita harapkan. Tentu bagaimana Presiden kita bersama dengan Kemenak selalu mengupayakan peluang-peluang bagi jamaah Muslim Indonesia dan tentunya Sumatera Barat bisa kembali melakukan umroh dan haji plus ke tanah suci Mekah.
bicarakan kami. Baik Pak Dalius, pagi hari sudah bergabung dan memberikan tanggapan yang jelas. Ini juga bisa ditindaklanjuti ya Pak secara maraton nantinya, karena ya kami yakin suara-suara seperti Pak Dalius sampaikan tadi itu memang segera disikapi ya Pak. Ya. Dengan beberapa pijakan dan pertimbangan. Tapi pagi hari saya gabung di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Nanti kita akan juga bincang-bincang dengan topik lainnya Pak Dalius. Oke, terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu Pak Dalius Rajab, salah seorang pengelola dari agensi atau perjalanan ibadah haji dan umroh di Kota Parampanjang. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan lah bagi Anda yang akan berangkat haji atau umroh.